sahabat anti hoax, balik lagi di BTS atau Bincang Tangkal Hoax bersama saya Rahma sebagai host BTS kali ini. Konten BTS sendiri merupakan bagian dari program media, yaitu program yang dilaksanakan Mavindo bersama mitra lainnya untuk mewujudkan ekosistem cyber yang aman. Nah, kawan-kawan, pada episode BTS kali ini kita akan membahas seputar penyalahgunaan artificial intelligence dan dampaknya. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan artificial intelligence ini ya, karena salah satu teknologi ini tuh sangat membantu dalam kehidupan kita. Berkaitan dengan tema tersebut ya, saat ini kita sudah ditemani oleh Ketua Pemeriksa Fakta Mavindo yaitu Mas Eko Junior. Halo, Halo Mas iya Eko, halo, selamat siang. selamat siang. Mas Eko apa kabar Mas? Baik, makasih. Mungkin Mas Eko bisa menyapa sahabat anti hoax dan bisa dijelaskan terkait kesibukan yang Mas Eko lakukan saat ini. Oke, halo sahabat anti hoax. Tadinya saya kira BTS itu singkatannya apa, ternyata hoax yang paling terakhir ya S. Dikira Menjadi ini H. ya Mas ya, boyband. Jadi kesibukan saya sehari-hari itu saya masih kerja di startup namanya pasarmikro.id. Saya lead teknologi di sana. Apa? Di sana itu adalah startup untuk platform perdagangan agriculture ya, pertanian, peternakan sama perikanan. Di Mavindo sendiri saya adalah ketua pemeriksa fakta yang tiap hari ya, atau hampir tiap hari, bahkan mungkin kalau sempat Sabtu Minggu, itu membaca dan memeriksa artikel periksa fakta buatan kawan-kawan FC maupun relawan untuk diperiksa dan disesuaikan dengan standar yang sudah kita tetapkan ya, supaya kita bisa memenuhi sertifikasinya IFCN ya, International Fact Checker Network. Itu aja dulu. Oke, wah berarti topik ini sangat sesuai dengan Mas Eko ya Mas ya, yang kali ini kita bahas. Lumayan. Oke, mengingat EA sendiri ini topik yang populer ya Mas ya, jadi udah banyak macam-macam jenisnya, jadi yang ada dampak positifnya juga ya, salah satunya mungkin Mas Eko juga menggunakan teknologi EA ini, tapi kita harus juga mewaspadai dampak negatifnya ya Mas ya, salah satunya EA ini digunakan untuk menyebarkan hoax ya Mas ya. Menurut Mas Eko sendiri, bagaimana AI digunakan untuk menciptakan hoax atau konten palsu itu sendiri? Jadi gimana ya? Sekarang itu ada yang namanya AI itu sebenarnya kita taunya artificial intelligence gitu ya. Cuma yang namanya artificial intelligence itu macam-macam. Ada yang cuma khusus bikin gambar gitu, misalnya generative AI. Jadi dia tuh specialized ya, specialized. Uh, tapi kalau kita yang mungkin banyak sudah tahu dan mungkin sudah pakai ya, ChatGPT, itu sudah ke arah ya, walaupun belum 100%, tapi sudah ke arah yang namanya general AI. Jadi AI yang bisa dipakai untuk melakukan apapun gitu ya. Nah, yang kita lihat eh, itu bahkan dari sejak eh, awal-awal sebelum COVID ya, berarti tahun 2019, perkembangan teknologi AI ini apa sih istilah bahasa Inggrisnya, leaps and bound gitu ya. Jadi karena makin banyak orang yang terjun ke dalam situ dan bahkan ada konsorsium yang namanya OpenAI gitu ya, itu perkembangannya cukup cepat ya. Awal yang mungkin kita bisa lihat itu adalah menciptakan gambar-gambar ya yang sering kita pakai, mungkin misalnya Presiden Putin telanjang dada sambil menunggangi beruang itu lumayan. Terus digunakan untuk hal buruk ya, misalnya untuk istilahnya revenge porn ya. Jadi adegan pornografi tapi mukanya diganti, tapi benar-benar mulus gitu, sehingga tidak terlihat bahwa itu adalah hasil Photoshop atau apa, kelihatan sangat natural. Jadi itu awal penggunaan yang buruk ya.
penggunaan yang baik itu antara lain, misalnya kalau teknologi video logging gini ya, itu kalau cari di marketplace ada yang namanya noise cancellation tapi menggunakan AI. Jadi bisa menekan suara-suara kecuali suara vokal kita sehingga walaupun di tempat ramai atau ada suara-suara yang tiba-tiba ada itu bisa ditekan. Itu kalau nggak salah produknya Asus ya. Jadi dia cuma satu USB dongle kecil ditancap terus tanpa perlu kita mikirin software segala macam, dia akan langsung menekan suara-suara yang tidak diinginkan dengan teknologi AI. Itu yang specialized AI. Sorry, jadi gimana tadi pertanyaannya? Ini Mas ke bagaimana AI ini digunakan buat menciptakan hoax atau penyebaran informasi yang mungkin Mas Eko tadi Ya, dijelasin gitu, generate foto jadi sebuah video atau betul. gimana. Terus jadi sebenarnya kalau untuk penyebarannya sendiri saya pikir masih belum ya, karena penyebarannya itu masih kayak dilakukan oleh entah manusia atau entah itu bot ya, botnya automated tapi tidak sampai selevel AI begitu ya. Tapi lebih ke penciptaan kontennya. Kita tuh punya orang pintar macam ini ya, orang pandai dalam bidang seni misalnya Agan Harahap gitu ya. Dia tuh manual mengubah foto misalnya atau dia bisa menciptakan seolah-olah Metallica datang ke tempat kosnya gitu. Nah, itu adalah masih orang mengedit, manipulasi foto tapi bukan untuk tujuan jelek ya. Nah, dengan AI orang tidak perlu setinggi level kemampuannya Teknologi. untuk edit gambar. Dia bisa minta foto siapa sedang melakukan apa, itu pakai namanya prompt. Jadi lebih ke untuk menciptakan konten-konten yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Contoh yang pernah yang skalanya internasional itu adalah ketika sebuah partai di Belgia ya kalau nggak salah, Brussels atau Belgia ya saya lupa. Itu untuk iklan kampanyenya mereka menggunakan AI untuk menciptakan video di mana Presiden Amerika saat itu Donald Trump eh, berpidato dan menghina-hina Belgia kayak begitu. Tapi itu pun si partainya itu sudah membuat videonya itu tidak sedang berusaha bikin pura-pura bahwa ini Presiden Trump beneran karena di akhir videonya sudah jelaskan bahwa ini adalah buatan AI loh gitu ya. Masalahnya karena videonya itu sekitar 2 menit 3 menit, orang sudah terpancing emosinya duluan, tidak melihat bagian akhir dari videonya. Dan itu terjadi kerusuhan di Belgia. Nah, Cuma gara-gara video yang sebenarnya tidak berniat jelek, dia cuma kayak apa sih, semacam iklan untuk menarik perhatian orang-orang ke partai tersebut, tapi efek sampingnya tuh ternyata bikin orang-orang marah kayak begitu. nah itu ya Mas ya salah satunya tadi Presiden Donald Trump di iklan kampanye kayak seolah-olah menghina Belgia tapi Negara di negara Belgia. videonya kan ada keterangannya Mas ya. Tapi Iya, masalahnya masyarakat kadang cuma memotong bagian-bagian tertentu saja. betul, betul. Apa yang harus kita waspadai Mas saat menilai informasi yang mungkin dihasilkan oleh AI tersebut? Jadi gini, AI di saat-saat awal bahkan yang waktu Presiden Trump itu gerakan mulutnya pun masih kayak mencong-mencong gitu ya. Itu adalah 3 tahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu ya, waktu Presiden Trump masih jadi Presiden Amerika ya. Makin ke sini itu makin halus, makin tidak bisa dibedakan. Contoh ya, kan kita deket nih sama tahun 2024 itu adalah pemilu ya, pemilu baik presiden maupun kepala daerah. Itu sejak sebulan 2 bulan yang lalu sudah beredar video ya
Misalnya Prabowo sedang pidato pakai bahasa Arab atau Jokowi sedang pidato pakai bahasa Arab dan itu mulus sekali ya, mulus sekali. Dan itu sayangnya ya memang tidak ada keterangan bahwa itu dibuat oleh AI ya. Nah, jadi ini yang sudah masuk ke kesulitan kita semua adalah bagaimana kita berhati-hati menyikapi sebuah video yang membuat atau memancing emosi kita, ya. Uh, kalau orang yang menonton itu tidak tahu bahwa teknologi AI bisa sampai segitu, maka dia bisa terpancing emosi. Loh kok Prabowo ini pidato bahasa Arab, loh kok Jokowi pidato bahasa Arab gitu ya. Tapi kalau orang yang syukurnya kebanyakan, meskipun belum semua ya, sudah tahu apa itu teknologi AI. Jadi kalau melihat video seperti itu atau foto seperti itu atau foto yang kayak tadi saya bilang Putin naik beruang, menunggangi beruang, melintasi sungai, dia bisa melatih dirinya sendiri untuk oke, jangan emosi dulu, curiga dulu, atau yang kita bilang istilahnya skeptis dulu. Jadi beda antara skeptis dengan apatis. Kalau apatis sudah saya nggak mau mikirin. Tapi kalau skeptis tuh Bodo amat. apa iya gitu? Apa iya ini beneran Jokowi ngomong dalam bahasa Arab? Apa iya ini Prabowo pidato dalam bahasa Arab? Jadi hal-hal yang eh, melihat sebuah konten yang membuat kita terpancing, maka hal yang kedepankan itu adalah tahan diri sama coba skeptis dulu, kayak begitu. Dan ya udah itu jadi tugasnya tim saya ya fact checker untuk mencari tahu dan biasanya dicari tahu dari video itu kalau belum banyak berubah ya, cuma suaranya saja yang diubah, itu kita bisa mencari ini video aslinya dari mana. Nah, itu kita bisa tayangkan misalnya ini video aslinya kayak begini, ini video yang berbahasa Arab dan kita bisa lihat bahwa aslinya tuh dia ngomong dalam entah bahasa Inggris, entah bahasa Indonesia. Oke, Mas. Oke, Mas. Tadi Mas Eko sudah menjelaskan kita harus pertama ketika mendapatkan informasi harus curiga dulu ya, Mas ya. Nggak boleh langsung percaya, nggak boleh langsung percaya. Nah, selain itu, Mas, apa yang bisa dilakukan untuk mendeteksi atau mencegah penyebaran hoax AI ini selain membaca atau selaku pemeriksa fakta, membagikan artikel-artikel yang sudah dibuat? Oh, hmm. Mungkin langkah awalnya, Mas, kepada masyarakat yang awam gitu. Kalau untuk yang awam gimana ya? Mungkin dengan jadi gini, tidak ada cara yang efektif 100% untuk mendeteksi apakah ini konten buatan AI atau tidak. Lebih ke kesiapan mental kita sama keinginan kita tadi kan skeptis ya. Sama apakah kita mengerti bahwa misalnya kalau ini saya pakai contoh yang sehari-hari ya. Apa kalau belanja di marketplace sepatu Nike gitu misalnya, sepatu yang branded gitu, harganya 600.000 untuk harga yang di tokonya itu cuma 2 jutaan, bener nggak sih ini asli atau KW? Oh iya. Itu gitu. Jadi problemnya di situ. Makanya Mavindo itu berusaha meningkatkan kesiapan ya masyarakat, terutama masyarakat Indonesia itu dengan mencoba meningkatkan literasi digital ya, literasi digital. Jadi bahwa tidak semua konten yang ada di internet, media sosial itu isinya tuh benar atau merupakan fakta. Terus kita melakukan, apalagi untuk tahun 2024 ini, kita sudah mulai yang namanya pre-banking ya. Pre-banking itu jadi kita ngasih tahu, ini loh kemungkinan hoax atau berita tidak benar yang akan muncul sehingga kita sudah begitu melihatnya kita udah siap atau sudah langsung skeptis, ini belum tentu benar gitu. Dan ya itu dia, AI itu kan sebenarnya kenapa AI dikembangkan? Karena dia bisa membantu manusia mempermudah melakukan hal-hal seperti pekerjaannya atau mengarang buku atau memeriksa
misalnya dia membuat sebuah paragraf dan minta tolong diperiksa ini apakah sudah benar kalimatnya, ada typo kah, atau gampang dimengerti kah, seperti itu. Makin masyarakat tahu teknologi AI itu apa gitu ya, kan misalnya ada Bing Image Creator, kita tinggal buka Bing, kita pakai browser, terus kita ketik prompt tuh jadi maksudnya kalimat, keyword, kita mau bikin apa saja di sana dan dia akan membuatkan gitu ya. Nah, makin masyarakat terekspos atau mengetahui hal tersebut, itu bisa membuat orang lebih berhati-hati atau bisa menilai ini sebuah konten nih memang beneran atau kemungkinan buatan AI kayak begitu. Tapi seperti ya tipikal manusia ya, tidak semua manusia tuh punya kemampuan berpikir yang sama gitu ya. Semua orang berbeda-beda. Jadi harapannya sih makin banyak yang mengerti, walaupun tetap saja ada saja orang-orang yang mungkin tidak tahu atau masih belum mengerti apa itu teknologi AI. Oke. Mungkin tanggapan Mas Eko, bagaimana masyarakat bisa dilibatkan dalam upaya pencegahan penyebaran hoax AI ini? Tadi salah satunya apa Mas? Ada di Mavindo sendiri ya Mas ya, ada kegiatan literasi digital. Ya, jadi kita mengadakan misalnya kelas cek fakta untuk yang lansia ataupun yang masih muda, tular nalar gitu ya. Tular nalar juga bagaimana kita menyiapkan atau ya itu dia meningkatkan kemampuan untuk memeriksa atau bukan cuma memeriksa, menggunakan ini akal sehatnya gitu ya, lebih menggunakan akal sehat ketimbang emosi. Sebuah hoax itu bisa viral segala macam, itu sebenarnya gampang. Itu mirip seperti orang bikin iklan. Iklan yang membosankan itu cenderung orang tidak akan mengingatnya lagi atau menikmatinya, mungkin akan cepat-cepat ganti gitu. Tapi iklan yang menarik itu akan membuat ini lucu ya, ini iklannya atau bagus nih iklannya membahas tentang sesuatu gitu. Tapi dari awal kita tahu bahwa itu iklan gitu ya. Sebenarnya konten sosial media itu kan awalnya kita taunya oh ini adalah kegiatan si A atau oh ini kejadian yang ada di daerah Z begitu. Nah, begitu itu ada yang bikin konten hoax, kita tidak serta-merta tahu bahwa konten itu tidak benar. Itu problemnya kan di situ. Jadi ya, pertama tadi literasi digital, kedua meningkatkan apa ya, common sense istilahnya. Jadi kemampuan bernalar bahwa jika sesuatu itu terlalu bagus atau terlalu buruk, bisa jadi memang itu tidak benar, gitu loh. Terlalu bagus atau terlalu buruk ini dalam artian dia memancing emosi kita. Jadi yang diharapkan dari masyarakat itu adalah stop dulu, atau kalau Google tuh apa, cek dulu sebelum kegocek. Oh iya, iya. Cek dulu Itu lucu sebelum tuh, itu kegocek. lucu. Iya, Jadi betul. singkat dan orang akan teringat terus. Cek dulu sebelum kegocek gitu ya. Kita memancing orang untuk, kamu nggak malu kalau ketahuan menyebarkan berita bohong gitu loh, kegoceknya itu loh. Jadi itu ya salah satunya. Terus yang kita siapkan yang di Mavindo lakukan untuk menyambut pemilu tahun depan ini adalah ini dipimpin oleh Mbak Loina ya, salah satu presiden Mavindo. Kita membuat namanya Satgas Pemilu. Jadi gini, pemilu itu yang tahun 2024 itu kan ada presidennya nasional, ada pemimpin daerahnya per daerah, per provinsi dan seterusnya. Yang nasional itu mungkin fact checker ya, tim fact checker saya itu ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di Solo ya, dan ada juga yang relawan. Masalahnya adalah itu levelnya nasional. Nah, sementara pemilu tahun depan itu levelnya ada yang di daerah-daerah di seluruh Indonesia.
itu yang membuat kita perlu nih orang-orang yang satu mengerti bahasa daerah, dua mengerti kebudayaan lokal, ya. Karena belum tentu orang Jakarta, orang Jawa mengerti budaya atau kebiasaan sehari-hari masyarakat yang di luar Jawa. Nah, makanya kita merekrut para relawan untuk masuk dalam Satgas Pemilu ini untuk melakukan yang namanya istilahnya tuh kerennya digital listening ya, atau sebenarnya cuma memonitor aja gitu ya, hoax-hoax yang atau berita-berita yang mereka pikir ini kayaknya nggak bener deh gitu ya, tapi dalam bahasa daerah mereka ataupun yang menyebar di komunitas-komunitas lokal mereka. Jadi apa kita sama Vindo itu akan lebih terbantu jika ada yang jauh lebih mengerti, jauh lebih memahami kebudayaan lokal sama bahasa daerah masing-masing untuk memberitahukannya ke tim pemeriksa fakta, dilengkapi dengan terjemahannya gitu ya dalam bahasa Indonesia, atau konteksnya ini apa dalam konteks budaya lokal masing-masing, kayak begitu. Oke, oke, menanggapi saat ini tahun-tahun pemilu ya Mas ya, terus ada banyak ya Mas ya, udah ada beberapa ya Mas ya hoax pemilu ya. Itu Itu menurut tadi Mas yang apa, Prabowo video. dibilang pidato dalam bahasa Oh Arab. iya, ya itu. Salah satunya itu ya Mas ya. Iya. Mungkin apa dampak sosial dan politik dari penyebaran hoax tersebut dalam konteks berita dan informasi? Tadi saya sempat kasih contoh yang Donald Trump yang itu membuat kerusuhan ya di Iya, Brussels ya, masyarakat itu pada marah di sana. Terus kalau di sini tuh kalau di Indonesia itu membuat polarisasi jadi biasalah kita tiap kali masuk tahun pemilu tuh masyarakat kita jadi terpecah belah mendukung kandidatnya masing-masing. Eh, ini yang apa ya? Saya tuh secara pribadi nggak suka karena itu menimbulkan perpecahan. Indonesia bisa maju, bisa kuat kalau masyarakatnya bersatu. Kalau terpecah belah kayak gini, ya apa ya? Kita lihat aja Amerika itu tahun lalu apa 2 tahun yang lalu ya, istananya diserbu oleh rakyatnya sendiri dan 6 orang mati kalau nggak salah akibatnya. Itu akibat polarisasi yang terjadi di sana, ya di Amerika. Di sini tahun 2019 yang pemilu presiden, kerusuhan di Jakarta, kalau tidak salah 4 orang yang menjadi korban ya, nyawanya hilang. Itu adalah akibat polarisasi. Jadi masing-masing kubu semacam, padahal masih sesama orang Indonesia, masih sesama sesama satu provinsi, atau bahkan masih sesama satu keluarga, itu bisa satu keluar. gontok-gontokan hanya untuk politisi yang mereka dukung, yang kemudian setelah pemilu belum tentu politisinya ingat sama pemilih. Eh, Iya. jadi itu dampak jeleknya, membuat Hmm. perpecahan ya, membuat perpecahan. Ya, Eh, dan parahnya adalah kita lihat deh 2019 itu kan Jokowi, Prabowo, Sandiaga Uno, mereka kayak wah seru banget pas debat kampanye. Terus begitu kabinet Jokowi jalan, Prabowo jadi menteri, Sandiaga Uno jadi menteri, yang kubu-kubunya itu pada kok mereka baik-baik saja ya. Kenapa nggak bisa melihat hal itu gitu? Kenapa kita tuh mau diadu domba? Itu yang hal buruk ya. Apalagi itu tadi sudah ada teknologi AI sehingga orang dibikin kayak Prabowo Jokowi mengucapkan atau berpidato dalam bahasa Arab itu membuat sulit dibedakan itu benar atau tidak dan mudah memancing emosi orang-orang. Jadi itu dampak jeleknya. aduh, wah, oke Mas ya. Apalagi untuk mengantisipasinya Mas, karena AI ini Mas ya seperti yang Mas Eko jelaskan tadi bisa
membuat adu domba antara kedua belah pihak dan membuat perpecahan. Bagaimana regulasi dan hukum mengatasi hoax AI ini, Mas? Kalau untuk spesifik hoax AI rasanya tidak ada regulasinya ya. Hmm, Yang ada tuh cuma semacam UU ITE penyalahgunaan. sama KUHP. Kalau UU ITE kan untuk memanipulasi dokumen asli gitu ya, atau kalau KUHP itu untuk memancing kerusuhan dan kalau tidak salah ada pasal-pasal baru yang terkait ke pelecehan kepala negara dan pejabat tinggi dan anggota DPR, tapi saya lupa-lupa ingat itu bagian mana. Cuma ya tidak spesifik untuk konten-konten yang dibuat AI. Itu secara general, secara umum bahwa kita tidak apa ya, jangan sampai melakukan tindak pidana, melakukan fitnah atau hasut dengan modal konten-konten buatan AI tadi. Itu bisa dituntut secara pidana, kayak begitu. Ya cukup ketat ya, Mas ya, untuk penggunaan regulasi dan hukumnya ya. eh Kalau Atau ketat, jadi gini, harus ada keseimbangan antara oh ya. orang bisa kebebasan berpendapat dengan kebebasan membuat konten palsu, itu beda ya. Tapi jangan sampai eh, peraturan yang menekan pembuatan konten palsu itu juga menekan kebebasan berpendapat gitu. Jadi jangan terlalu, istilahnya kalau bahasa Inggris drakonian. Drakonian itu jadi kayak aturannya strict banget, ketat banget, enggak. Dan saya rasa kalau kita lihat ya media sosial itu entah Facebook, entah Twitter, masyarakat Indonesia itu masih bebas-bebas saja sih ya. Hanya yang mungkin dianggap memancing kerusuhan atau mungkin ada yang melaporkannya, misalnya ada yang tidak suka dirinya dianggap dicemarkan nama baiknya, ada yang menggunakan UU ITE untuk menekan atau memanggil orang yang melakukan hal tersebut ke pengadilan gitu misalnya. Hmm. Oke, Mas. Jadi, nah untuk ini Mas, Ya. sekarang untuk developer Mas, apa yang dilakukan pengembang teknologi AI ini untuk menghadapi tantangan hoax ya, yang mungkin nantinya akan semakin realistis dan canggih. Jadi gini, untuk sumber daya AI kayak ChatGPT atau kalau pakai Windows, kalau pakai browser Edge, itu di sebelah kanan atas ada tombol namanya Copilot. Itu kalau diklik, dia akan muncul kolom di sebelah kanan yang namanya Bing Chat ya. Bing Chat itu ditenagai oleh ChatGPT, AI yang saya bilang tadi general AI ya. Itu apa ya? Oleh para pengembangnya itu sudah dibuat batasan. Misalnya kalau saya ketik, tolong buat foto Jokowi sedang menunggang beruang, itu pasti ditolak karena Hmm. itu sudah apa ya, si pengembangnya sudah memberikan batasan kalau ini adalah kepala negara, itu tidak boleh dibuat foto palsunya seperti itu. Jadi itu pengembang untuk sumber daya AI yang bisa diakses oleh umum. Jadi membatasi kemampuan untuk membuat konten palsu yang terutama menyangkut tokoh-tokoh kepala negara ataupun yang menyangkut pornografi. Jadi tidak bisa dibilang, oke, saya kasih foto si Dewi gitu misalnya, terus tolong pasangkan dengan badan ini yang ambil dari pornografi, itu tidak bisa. Tapi AI itu bukan cuma ChatGPT dan sekarang ada jadi software-software AI yang bisa dijalankan di rumah masing-masing selama komputernya yang dia punya ataupun dia bisa pasang di cloud itu mampu melakukannya, dan biasanya itu boros listrik ya, itu bisa bisa 200-300 watt sendiri untuk generate Eh, AI gitu ya. Itu yang mungkin tidak ada batasannya, tapi itu
saat ini walaupun bisa dilakukan, tapi tidak tidak selevel orang awam bisa langsung pasang di komputernya terus langsung jalan. Belum sampai tingkatnya semudah itu. Tapi kalau ada orang yang niat, itu bisa. Tapi untuk yang bisa diakses secara umum itu biasanya sudah dibatasi kemampuannya untuk tidak melakukan hal yang bisa istilahnya dipakai untuk memancing kerusuhan. Oke, oke. Mas Eko, apakah ada contoh konkret hoax AI ini ya? Seperti yang Mas Eko jelaskan, saat ini ya makin tahun tuh hoax AI dengan AI itu makin halus ya Mas ya, yang telah Iya, mempengaruhi masyarakat atau proses keputusan penting. Mungkin baru-baru ini Mas. keputusan penting. Ya, Kalau contoh konkret yang tadi saya sebut sih, ya itu ya, apa ya yang Trump itu yang bikin kerusuhan bikin gitu. kerusuhan ya. Tapi Ya. kalau untuk baru-baru ini itu apa ya? Eh, untuk yang misalnya Jokowi atau Prabowo itu untungnya sudah sama sama pengamat AI itu sudah langsung bilang oh enggak ini buatan AI ini. Jadi belum sempat sampai levelnya kerusuhan. Terus kalau untuk sampai keputusan penting, hmm, terus terang saya kalau untuk yang tahun ini misalnya saya nggak tahu adakah contohnya yang konkret seperti itu. Oke oke Mas ya. Nah, itu dia. Itu tadi pertanyaan terakhir Mas Eko gitu. Semoga teman-teman dapat mengambil wawasan dan ilmu ya. Tadi udah sama Mas Eko udah dikasih tips-tips cara mewaspadai atau mencegah hoax dengan AI ya, teman-teman. Yang pertama jangan curiga dulu ya, harus skeptis dulu Ya, ya. Terus harus meningkatkan common sense. Itu yang paling penting. Ya, Mas ya. ya, Terus betul. tagline-nya tadi apa? Cek dulu jangan sampai Saya ke kegocek. Gojek. Iya. Iya. Baik, terima kasih Mas Eko atas paparan yang luar biasa. Banyak sekali informasi sekaligus ilmu yang dapat kita ambil manfaatnya ya teman-teman. Nah, Ya, sahabat anti hoax, kalian juga bisa komen di bawah tentang pendapat atau tanggapan terkait konten BTS ini. Dan juga konten-konten seperti apa yang akan seru dibahas di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan like, share, dan lain-lain. Ya teman-teman ya. Dan ini saya Rahma dan Mas Eko. Eko. Ya, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode BTS selanjutnya. Terima kasih.